Halo guys, selamat siang semuanya. Selamat datang di channel YouTube saya lagi bersama saya Wayan. Nah, teman-teman, di depan teman sudah ada drone yang baru saja saya rakit. Jadi inilah drone baru saya, drone 8 inci, teman-teman. Nah, ini baru aja saya selesai rakit, teman-teman. Sebenarnya nggak murni rakit ya. Jadi cerita sedikit ya. Drone ini saya beli yang versi power kit ya. Ini adalah SpeedyB Mario 8 inci dengan lengan yang bisa ditekuk, teman-teman. Jadi saya beli ini yang versi power kit ya. Jadi SpeedyB itu menawarkan beberapa varian, mulai dari frame kit, power kit, sama yang terakhir tuh kalau nggak salah PNP atau BNF ya. Nah, saya beli yang power kit. Nah, power kit itu teman-teman udah dapat frame yang sudah dirakit ya. Terus teman-teman dapat flight control ini. Ini flight controlnya F722 V3 dengan ISC-nya 50 ampere atau 55 ya, saya lupa deh. Pokoknya antar segitu ya. Ini yang versi 3 ya, teman-teman. Sudah ada barometer dan ada ini nih, saya keren nih. Ini ada, bisa lihat ya. Ini adalah lampu indikator baterai, teman-teman. Jadi kalau baterainya full, dia akan nyala semua. Tapi kalau baterai tinggal 10%, nyalanya akan yang ujung sini aja. Wih, keren ya. Nah, terus kalau di versi yang power kit, teman-teman tuh dapat GPS juga nih. Ini GPS-nya BZ256 kalau nggak salah ya. Terus selain ini, teman-teman juga dapat motor. Nih motornya 2807 1050 kV. Wow. Nah, yang belum dapat adalah VTX dan receiver ya. Nah, kalau VTX ini teman-teman bisa bebas lah, bisa milih yang analog maupun yang digital. Nah, kebetulan saya pakai yang digital ya, pakai O3. Terus untuk receivernya saya pakai Happy Model ILRS dual yang antenanya 2 ya, teman-teman. Ini baru aja saya rakit. Rakit dalam artinya saya cuma menambahkan VTX sama ini aja nih, apa? Receiver. Nah, selain itu di versi pembelian yang power kit, teman-teman juga dapat satu set propeller. Ini Gemfan 8046 3 blade. Nah, selain propeller, teman-teman juga dapat ini dia. Yang bikin keren. Waduh, nggak muat di frame. Jadi dapat case-nya, teman-teman. Nggak muat di frame ya. Jadi ini dapat case-nya seperti itu. Nah, case-nya seperti ini, teman-teman. Ini waterproof. Jadi keren sih, kalau mau kemana-mana tinggal masukin, jadi nggak bikin ribet. Selebihnya nggak dapat apa lagi, cuma itu doang. Sebentar. Oke, sorry, tadi tripodnya turun. Jadi dapat hardcase ya, dari kalau pembelian yang versi power kit maupun yang PNP, teman-teman dapat hardcase-nya ya, seperti itu tadi. Tapi kalau beri frame aja tentunya hanya dapat frame saja yang belum teman-teman rakit. Nah, ini baru aja saya pasang O3 dan ILRS, lalu saya coating semua, teman-teman. Dari mulai ISC sampai dari FC sampai SC semua dari coating. Nah, untuk ISC hati-hati karena dia ada barometer di sini di di FC-nya, teman-teman jangan sampai coating barometernya ya. Nanti error. Kalaupun sudah telanjur di coating ya, mau nggak mau di beta flight barometernya di disable aja, dimatiin. Nah, rencananya teman-teman, jadi bulan Desember 2024 ini saya akan coba main long range, saya coba muncak Merapi. Nah, ini persiapannya seperti ini, teman-teman. Jadi selain VTX-nya O3, terus receiver-nya juga pakai LRS, tentunya drone harus di coating ya, teman-teman. Karena apa? Biasanya kalau kita terbang muncak gunung itu ketemu awan atau kabut, nah itu kan isi awan atau kabut itu kan air ya, takutnya basah malah error semua. Nah, ini yang saya coating adalah GPS, FC dan ESC, lalu ada kameranya. Tapi untuk O3 nya saya nggak coating ya, teman-teman. Saya nggak tahu nih gimana caranya. Ya kita main save aja lah ya. Terus untuk menunjang agar bisa long range, tentunya saya ada beberapa ubahan. Yang pertama di antena ya, teman-teman. Antena O3, kalau yang teman-teman lihat itu kan dia antenanya pendek dan itu hanya satu aja. Ini saya ganti dengan dual antena seperti ini, teman-teman. Nah, ini saya pakai LHCP dari ORT Pagoda, ini panjangnya 15 cm. Jadi oke banget di sini. Nah, karena ini udah diganti pakai antena ini, mau nggak mau konektor juga kita ganti. Ini konektornya saya ganti pakai UFL RPSMA kalau nggak salah ya. Ya nggak tahu lah ya. Lupa.
Terus 3D print jelas saya ganti karena yang aslinya itu cuma satu antena aja ya. Jadi saya ganti yang dual antena. Apalagi ya? Oh, ini dia. Nggak kelihatan mungkin ya. Di sini ada saya pasang juga tuh di dalam. Ini adalah V-Fly GPS Mat, teman-teman. Jadi fungsinya adalah sebelum baterai dicolok untuk memanaskan GPS ini bisa dinyalain. Ini saya nyalakan dulu ya. Mana cara? Oh, nyala sebelah sini. Nah, ada tombol di situ. Jadi ini kalau saya nyalain, GPS-nya akan aktif. Jadi ini sangat-sangat berguna banget untuk menghemat baterai dan supaya FC atau air unitnya nggak panas. Dan sekaligus ini juga menjadi buzzer teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ya amit-amit drone-nya crash terus baterainya lepas, nah si buzzer ini akan bunyi teman-teman. Ya, jadi ini buzzer ini ada baterai satu selnya ya di dalam sini. Dan apa ya, kalau nggak salah ini bertahan 4 jam. Ya, selama baterainya masih ada nih 4 jaman lah dia akan bunyi. Terus apa lagi ya persiapannya ya? Oh ya, untuk FC-nya sendiri dia sudah plug-in ya semuanya sistem colok, air unit, air receiver, semuanya sudah model plug-in ya, tinggal colok aja. Nah, salah satu yang saya solder nih doang nih. Ini adalah kabel putih, ini adalah kabel buzzer. Jadi ini connect ke mana? Ke V-Fly ya teman-teman. Well, apa lagi ya? Ini baru aja selesai rakit. Baru saja coating. Ya udah, hari ini sore mungkin ya saya mau tes terbang depan rumah. Jadi saya mau cek dulu kelengkapannya semuanya. Semoganya semuanya berjalan dengan normal ya, nggak ada masalah. Dan ini firmware-nya masih versi yang 44.2, belum saya update ke 4.5 ya. Mungkin nanti ya. Saya pengen nyoba dulu firmware aslinya. Well, itu aja teman-teman update video hari ini. Oh ya, satu lagi baterainya dulu. Baterainya, nah ini rencananya baterainya saya pakai ini nih. Untuk latihan long range saya pakai ini dulu ya. Nanti untuk Desember saya mungkin pakai yang 9000 mAh. Yang lebih besar lagi daripada ini. Sebenarnya sih cukup ya. Sebenarnya cukup. Kalau ngelihat dari videonya Om KBS Vlog, terus siapa lagi ya? Drone Jowo, itu kayaknya cukup 5000 atau 6000 mah untuk muncak Merapi. Tapi ya wes lah nggak apa-apa, untuk jaga-jaga aja ya supaya nggak kenapa-kenapa ya itu tadi. Oh ya, saya mau unjukin framenya. Kalau ini kan posisi tekuk ya, kalau versi dibuka seperti ini. Ini dia versinya ya, versi dead cat teman-teman. Nah ini dia versi dead cat. Nah ini dia, keren ya, gede banget. Tapi nah ini saya juga dapat di paket pembelian dapat apa namanya ini, kunci untuk ngencengin si frame nya 4 biji ini. Dan kerennya lagi di belakang sini dia ada 4 baut 4 mur 1 2 3 4 ini untuk ngencengin frame juga. Jadi ada 2 pengunci ya, pengunci frame yang satu yang di atas tadi sama yang di bawah ini. Keren sih, jadi lebih safe. Itu aja kayaknya sih ya persiapannya. Ya sudah, nanti saya coba upload video tes terbangnya di depan nanti sore ya. Semoga nggak hujan karena di depan udah mulai agak sedikit mendung. Oke teman-teman, nanti kita ketemu sore. Semoga cuacanya nggak hujan, nggak mendung, jadi kita bisa tes si Mario 8 inci ini. Oke, sampai ketemu nanti sore. Halo pagi teman-teman. Pagi ini saya mau maiden flight si Mario 8 inci ya, yang kemarin sudah saya sedikit spill speknya dan saya rakit sedikit ya. Nah kemarin tuh niatnya mau maidennya tuh kemarin sore, saya bisa ngerakit langsung tes, tapi ternyata cuacanya mendung teman-teman. Dari jam 3 sampai setengah 6 itu mendung tebel ya. Jadi saya urungkan niat untuk tes atau maiden 8 inci. Nah ini pagi ini cuacanya bagus, jadi saya sempatkan untuk maiden tes karena saya juga penasaran ya sama si 8 inci ini ya. Karena emang nggak pernah saya pakai drone 8 inci. Biasa pakai 5 inci teman-teman. Dan wow, ini tenaganya badak ya.
Iyalah, karena kafenya besar, motornya juga besar ya, jadi tenaganya responsif banget. Nah ini saya terbang di depan, atau bukan di depan rumah, dekat rumah lah, lapangan dekat rumah nih. Tujuannya hari ini hanya untuk tes drone-nya, apakah semuanya berfungsi dengan normal atau enggak. Barusan sebelum ini baterai kedua ya teman-teman, tadi baterai pertama saya cuma ngetes GPS rescue-nya apakah berfungsi dengan baik atau enggak, dan ternyata GPS rescue-nya berfungsi dengan normal teman-teman. Drone ketika saya klik GPS rescue dia balik kembali. Nah ini baterai kedua dengan 5000 mAh 6S 2P. Ini baterai dari Thunder X. Ini saya coba tes ya, lurus aja ke depan. Saya mau tes jarak sama kapasitas baterai, sama ini juga sama VTX-nya O3 ya, pakai O3 Air Unit. Dan ini jarak sudah di 1,1. So far VTX DJ O3-nya dan radio receiver itu masih bagus teman-teman ya. Ini sempat drop ya sinyalnya karena memang saya sudah di 1,2 tapi terbang masih rendah ya teman-teman. Jadi ini saya coba naikkan lagi ketinggian. Dan untuk goggles saya sendiri, saya pakai goggles tuh dengan antena yang standar, jadi belum, antenanya itu masih bawaan, belum saya ganti dengan yang untuk long range. Nah ini jarak dari 1,4, tadi beberapa kali sinyal VTX drop karena memang saya masih terbang rendah ya teman-teman. Belum saya tinggikan. Ini saya sudah mulai tinggikan kembali drone-nya dan VTX-nya sudah kembali ke 40 Mbps, sinyalnya tetap di 3 bar. Nah untuk radionya sendiri saya pakai happy model. Untuk transmitter receivernya saya pakai happy model EP1 dual antena ya teman-teman. Ini saya pakai paket Hertz yang 50 Hz. RC dBm saya itu kan biasanya kalau 50 itu kan minus 120 ya. Ini saya setting untuk alarmnya saya setting di minus 107. Jadi dia akan ngasih warning kalau saya sudah di minus 107 dBm nya ya. Ini sudah di jarak 2 kilo. Wow. Rekor terjauh saya pakai drone 3 inci itu 3 kilo ya, 3 kilo, dan itu masih analog. Nah ini saya pakai 8 inci digital. Saya akan coba mentokin berapa ini ya, berapa jaraknya. Oke, baterai masih aman ya, 3,6, masih banyak sekali. Dan ini saya sudah mulai naikkan ketinggian karena jarak sudah di atas 2 kilo, hampir 2,5 kilo. So far VTX-nya bermain di angka 20 sampai dengan 30 Mbps. Ini sempat drop lagi karena memang masih rendah sekali ya teman-teman. Saya masih rendah. Jadi saya coba naikkan lagi ketinggian. Ini sudah menyentuh 2,6. Nah, ini saya ada salah nih teman-teman, salah setting ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri itu ada bacaan 500 mW. Itu adalah power daripada transmitter yang saya pakai. Modulnya ya, power modul. Ini saya sebenarnya pakainya dynamic power. Jadi dia tuh akan berganti secara otomatis kalau sinyalnya mulai drop atau jarak turun sudah mulai jauh. Nah ini saya salah setting karena mestinya saya setting di 1 watt ya, 1000 mW. Jadi buffer untuk RC dBm nya masih jauh sekali gitu ya teman-teman ya. Nah ini RC dBm sama masih aman sih, main di minus 8, kadang-kadang di minus 10. Link quality masih 100%, masih oke banget ya. Ini jarak sudah di 3,3. Saya sudah mulai nggak nyaman dengan kondisi VTX yang mulai drop terus walaupun saya sudah naikkan ketinggian. Nggak tahu ya, karena mungkin ada intervensi sinyal ya. Ini kan daerah pemukiman ya, jadi banyak sinyal-sinyal kayak pemancar ataupun sinyal wifi ya yang akan ganggu. Nah ini juga udah mulai kembali lagi ke 30 Mbps. Oke, jarak di 3,5 kilo, sudah mencahin rekor 3 inci saya. Tapi ya itu tadi, VTX nya masih naik turun ya teman-teman. Oke, ini tadi sempat link quality-nya turun ya, karena mungkin ya karena intervensi sinyal di daerah pemukiman ya. Saya juga nggak tahu. Ini saya juga akan memaksakan teman-teman. Saya akan coba pentokin ke 4 kilo. Selebihnya saya akan balik pulang. Nah ini RC dBm sempat di minus 90. Belum, nggak apa-apa sih, masih bagus sebenarnya ya. Cuma saya kadang-kadang ketar-ketir kalau udah ngelihat RC dBm tuh mulai masuk di angka minus 90 ke atas. Oke, ini sempat drop lagi sinyal VTX teman-teman, lihat masih bisa sering banget drop ya.
pakainya di jarak 4 kilo nih, saya mau putar balik. Saya pentokin ke 4 kilo. Eh, apa namanya? Karena saya sudah nggak ngerasa nyaman dengan sinyal VTX saya. Oke nih, saya putar balik ya teman-teman. Oh ya, hari ini juga saya ditemenin oleh teman saya Pak Ken. Dia yang mantau juga pakai DJI Go Fly. Jadi teman-teman yang pakai digital tahu lah ya DJI Go Fly. Jadi bisa sharing screen. Beliau ngeliat dari handphone. Beliau juga yang ngasih tahu nih ketika VTX saya sudah mulai drop, RC saya mulai drop. Beliau juga yang akan ngasih tahu. Thank you ya Pak Ken. Nah ini kita putar balik. Saya sudah putar balik lagi. Saya coba untuk turunkan ketinggian ini karena ini jujur nih terlalu tinggi ya. Tapi nggak tahu ya untuk jarak 4 kilo dengan ketinggian seperti ini apakah masih lumrah atau enggak gitu ya. Karena jujur saya belum pernah terbang setinggi ini ya teman-teman. Ini saya mulai turunkan. Nah akibatnya kalau saya turunkan yaitu tadi terlihat VTX-nya drop lagi ke 1920 Mbps ya teman-teman. Nah ini kembali ke normal lagi. So review sebentar ya. Untuk drone-nya ini SpeeDB Mario 8 inci. Saya beli yang power kit. Untuk FC-nya pakai F722 dari SpeeDB juga. IC-nya pakai 55 ampere. Lalu motornya pakai SpeeDB 18 berapa ya lupa saya. Pokoknya KV-nya itu 1050. Motornya saya lupa 2087 apa 1080 saya lupa ya, nanti coba cek aja ya di Google. Terus untuk VTX saya pakai O3. Untuk receiver radionya saya pakai Happy model EP21 dengan dual antena. Lalu antena long range-nya dari ORT Pagoda yang 15 cm panjangnya. Lalu ada beberapa 3D print untuk menunjang long range. Dan baterainya pakai Thunder X 5000 mAh Li-ion 6S2P ya teman-teman. Untuk remote saya pakai TBS Mambo. Modulnya saya pakai, saya lupa transmitternya apa ini. Ini juga masih pinjem punya Pak Ken ya. Jadi saya masih sebelumnya saya belum nggak pernah pakai apa namanya ILRS. Saya biasanya pakai TBS ya teman-teman. Tapi ini saya beralih ke mencoba untuk ILRS ya. Ini nanti akan saya ganti modulnya ya teman-teman. Saya masih nyari-nyari yang bagus ya. Apakah pakai ILRS Ranger atau Gemini? Saya belum tahu nih mana yang lebih bagus ya. Teman-teman kalau ada yang punya pengalaman drop komen di bawah ya teman-teman. Ini lanjut lagi nih arah pulang ke home point dengan jarak 2,2, terbang santai aja, speed di 33, terus throttle di 24% ya. Baterai masih sangat banyak 3,6, seharusnya masih bisa ya tembus di 4,5 kilo atau sampai 5 kilo seharusnya masih bisa, cuma saya belum punya keberanian itu teman-teman. Oke, ini masih balik lagi ke arah home point. Sisi kanan tuh, sisi kanan dari drone itu ada perumahan, dan sisi kirinya adalah masih perkampungan asli dengan sawah-sawah yang terbentang luas hijau teman-teman. Ya ini gini teman-teman cuacanya ya, kalau pagi itu masih bagus banget, tapi kalau nanti mulai menjelang siang atau sore itu sudah mulai mendung dan ujung-ujungnya hujan di sore hari. Oke, ini sempat drop karena mungkin terlalu rendah ya, di jarak 1,8 terbang sudah mulai rendah, mulai menurunkan ketinggian ya teman-teman. Apalagi ya yang mau saya bahas? So far ini bagus sih, saya senang. Dan satu lagi teman-teman, ini ternyata GPS-nya mantap punya nih. Ini BZ256 dari SpeeDB juga. Ini satu kelas dengan M10. Jadi begitu saya colok, nggak lama dia langsung dapat sekitar 8 atau 10 satelit. Cepat sekali nih. Walaupun teman-teman nggak pakai Vfly GPS Mate, langsung colok, dia langsung searchingnya cepat banget teman-teman. Oke, kayaknya nggak akan saya ganti sih GPS-nya. Saya tetap pakai BZ256 juga. Selebihnya ya normal aja. Nah nanti di bulan Desember kemungkinan kalau cuacanya mendukung ya, bulan Desember saya akan muncak Merapi. Baterainya juga akan saya ganti yang ke 9000 mAh teman-teman, yang lebih besar ya. Apalagi ya yang mau saya bahas hari ini? So far saya puas dengan Maiden hari ini teman-teman. Mungkin kalau tadi VTX-nya drop, mungkin coba nanti saya untuk untuk terbang lebih
tidak sesuai dengan jalur ini, tapi mencari tempat lain lah yang jangkauan sinyal lebih bagus, tidak ada gangguan interferensi sinyal. Oke, jarak sudah di 1,2, hampir mendekati home point ya teman-teman. Jujur tadi agak gemeretak sih, seriusan, jarak 4 kilo dengan ketinggian seperti itu buat saya yang baru nerbangin 8 inci itu agak-agak sedikit bikin saya dak dik duk duer ya. Sorry, ini lagi nggak enak badan ya, lagi flu teman-teman. Nah ini saya coba untuk ngebuang baterai dulu, dan berarti ngabisin baterai ya. Ini di jarak 900-an ya. Ini saya coba ke kanan sedikit untuk ngecek sinyal sebenarnya, tapi dengan jarak segini dengan pakai O3 sebenarnya aman-aman aja ya sinyal VTX-nya ya. Jarak baterai di 3,4, saya setting alarm di 3,0 ya teman-teman, untuk 3,0 volt. Jadi baterai Lion itu bisa dibawa sampai 3,0, tapi saya nggak akan habisin, saya setting di 3,0. Nanti ketika muncak gunung ya, kalau jadi ya Desember, saya akan coba setting di 3,3, sudah harus balik arah pulang. Well, itu aja teman-teman, sedikit maiden hari ini, pengetesan maiden hari ini. So far saya puas sekali dengan drone-nya, dengan jarak jangkauannya ya. So far puas banget ya. Semoga nanti di Desember nggak ada masalah ya teman-teman, nggak ada cuaca bagus, terus drone-nya juga nggak ada masalah. Oke, terima kasih teman-teman untuk nonton video saya hari ini. Jangan lupa, oh iya lupa saya lagi order antena helical ORT untuk DJI Goggles 2. So jangan lupa teman-teman subscribe channel YouTube saya, like videonya, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jadi nanti setelah video ini saya upload, saya akan lakukan tes untuk antena helical yang mungkin besok atau lusa baru datang ke rumah saya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video saya. Jangan lupa subscribe, like videonya, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam semuanya.